Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tamu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Kami bersyukur, kami bergembira karena Engkau Allah dari tempat ini, di mana kedua insan yang Kau kasih, Kau pertemukan, dan pada siang hari ini mereka akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Tapi itu ajarkan setiap kami, khususnya mempelai berdua, mengucap syukur karena Allah begitu baik, teramat baik
dalam kehidupannya dan setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, berterima kasih buat anugerah, buat penyertaan, buat pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kita akan memujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi Tuhan, kami mau menaikkan syukur kepadamu. Karena hanya rasa syukur inilah Tuhan yang kami bisa berikan karena apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, Kau akan berikan firman-Mu Tuhan yang mendasari mempelai berdua, membangun sebuah rumah tangga. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Dan kami Tuhan siap mendengarkannya, khususnya untuk mempelai berdua. Sehingga ketika mereka berjalan bersama, mengarungi bahtera rumah tangga, biarlah tuntunan Tuhan yang akan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara pemberkatan nikah dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua kata sama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu tamu undangan bisa duduk kembali. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, tamu undangan ya, kalau kita hadir di sebuah pernikahan adanya sukacita, adanya kebahagiaan. Karena apa? Karena kita akan menyaksikan dua insan yang sedang jatuh cinta dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Dimulai hari ini ketika nanti mereka didoakan, mereka akan menjalani perjalanan rumah tangga. Sampai kapan? Ya sampai maut memisahkan mereka berdua. Itu harus dipegang ya untuk Afdo dan Marlina. Jadi kita enggak tahu sampai kapan kita akan bersama bergandengan tangan membangun sebuah rumah tangga. Mungkin 10 tahun, 20, 30, 50, bahkan sampai 60 tahun. Itu Tuhan yang tahu. Tetapi saya ajak khususnya Afdo dan Marlina. Dan khususnya juga setiap para tamu undangan yang sudah membangun sebuah rumah tangga. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Apa harus kita lakukan ketika kita ini akan menjalani hidup rumah tangga. Saya percaya kalau saya tanya Afdo dan Marlina, kenapa engkau ingin bangun rumah tangga? Apa yang kau rindukan ketika engkau bangun rumah tangga? Saya percaya hampir setiap kita, aku ingin bangun rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, yang diberkati oleh Tuhan. Pokoknya yang itulah impian setiap kita. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita ini yang sudah kita rindukan, kita berdoa, lalu kita menjalin sebuah rumah tangga kita akan bahagia? Ternyata tidak.
akan ada tantangan, halangan, masalah yang akan kita hadapi di dalam kita membangun sebuah rumah tangga. Tetapi sebelum Anda masuk dalam rumah tangga, ini adalah firman Tuhan. Saya akan mengingatkan tentang taman. Ya, dalam membangun rumah tangga, membangun pernikahan, itu seperti kita membangun sebuah taman. Saya percaya ketika kita diberikan, coba kamu kalau kita membangun taman, apa yang kau inginkan taman itu. Saya percaya setiap kita punya persepsi tentang taman. Oh, bagi aku taman yang indah ini banyak bunganya. Wah, aku enggak suka kalau ada bunga. Aku suka yang hijau, daun-daun, yang indah. Aku akan taman. Setiap orang punya persepsi masing-masing. Tetapi hari ini saya percaya ketika kita akan bangun sebuah rumah tangga, demikianlah juga ketika kita bangun sebuah taman. Setiap masing-masing berbeda, punya keinginan, punya cita-cita sendiri dalam membangun sebuah rumah tangga. Sebab itu saya ajak khususnya Afdo dan Marlina, bagaimana kita membangun taman. Kita mau belajar. Kejadian 1 ayat 27 sampai yang ke-28. Demikian bunyinya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ketika manusia pertama diciptakan oleh Allah, Allah itu bukan iseng, Allah bukan ya segera menciptakan, tidak. Tuhan itu punya satu yang ini dirindukan atas makhluk ciptaannya. Dia menciptakan menurut gambarnya. Serupa dengan Allah sendiri, berarti manusia itu adalah ciptaan yang luar biasa. Sebab itu saya ajak setiap kita bersyukur. Kita ini diciptakan Tuhan. Bagaimanapun wajah kita, bagaimanapun keadaan kita, kita perlu bersyukur. Kita jangan seperti, oh aku ingin seperti dia loh. Tinggi, langsing, putih, wah pokoknya. Enggak, setiap kita tuh indah. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sendiri. Apapun saat yang Tuhan berikan kepada kita, kita lihat. Kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Lalu apa? Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan ketika menciptakan pria dan wanita, tidak dibiarkan. Tetapi Tuhan kata apa? Lalu Allah memberkati mereka. Pria dan wanita ini dipersatukan untuk apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada manusia pria dan wanita. Beranak cuculah. Dan bertambah banyak. Disuruh apa? Beranak cucu. Bertambah banyak. Kita 2 orang suami istri. Kita tiba-tiba diberi anak, mungkin ada yang 3, mungkin ada yang 9, ada yang 13, pokoknya terserah Anda mau punya anak berapa. Setelah itu turun cucunya berapa, dari 2 orang akan berkembang biak, bertambah banyak. Itulah tugas yang Tuhan berikan kepada manusia pria dan wanita. Lalu apa? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lalu apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan memberikan satu tugas yang luar biasa untuk manusia, tapi sayangnya manusia itu jatuh dalam dosa. Sejak saat itu taman yang indah yang disediakan manusia akhirnya disingkirkan dari manusia. Manusia tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Karena apa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Tetapi karena anugerahnya, karena kasihnya, Tuhan berikan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 8. Apa yang Tuhan sediakan buat manusia, sayangnya ya. Tapi manusia tidak bisa merasakan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Saya lagi katakan, Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan sudah membuat taman yang indah. Taman yang penuh dengan buah, penuh dengan bunga dan sebagainya. Untuk apa? Untuk manusia. Jadi Tuhan sudah merancangkan yang indah. Ayat 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah hari ini kita mau belajar saudaraku ya. Tuhan sama dalam membangun sebuah rumah tangga juga saya katakan taman. Kenapa? Karena disitulah kita diajak oleh Tuhan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara rumah tangga. Dasar cinta bagus, dasar kasih bagus. Tetapi tidak hanya sekedar, oh aku menikah karena aku cinta dengan pasanganku. Karena Afdo cinta dengan Marlina, Marlina cinta dengan Afdo. Wah itu ya dasarnya. Itu tidak cukup ketika engkau membangun rumah tangga. Ada satu pesan daripada Tuhan apa? Usahakan dan pelihara taman itu. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana untuk kita ini bisa memelihara. Kita bisa mengusahakan taman rumah tangga yang hari ini Afdo dan Marlina akan bangun. Yang pertama persiapan. Pasti ya dalam membangun segala sesuatu itu pasti ada namanya persiapan. Persiapan apa? Persiapan roh ya karena kita sebagai anak Tuhan pastinya kita ini disebut sebagai tubuh, jiwa dan roh. Nah ini yang saya utamakan adalah roh terlebih dahulu, rohani terlebih dahulu. Ketika engkau mendaftar mau menikah pasti akan ditanya, sudah baptis? Ya pasti ya, udah kelompok sel. Kenapa? Kau harus ditanya. Karena kita ingin memastikan rohanimu bertumbuh. Sejauh mana rohanimu ada. Kalau engkau sama sekali belum, berarti engkau belum mengenal Yesus. Maka akan ada bimbingan untuk mempelai berdua, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kenapa? Karena itu dasar yang penting di dalam kita membangun sebuah rumah tangga. Diberkati di gereja, tandanya kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perlu persiapan secara rohani. Ya, saya percaya Afdo dan Marlina sudah baptis. Ya, sudah karena itu apa ya istilahnya? Jalan utamanya terlebih dahulu itu apa? Mulai bangun rohanimu. Kalau rohanimu sama, maka engkau akan bisa membangun rumah tangga bersama-sama. Tetapi kalau misalkan Afdo lebih rohani terlebih dahulu, Marlina belum, ya ini harus belajar. Afdo harus mundur sedikit, tapi mengajak Marlina harus maju. Supaya pas sama. Sebab kalau tidak sama, pasti akan banyak pertengkaran. Beda misalkan. Afdo ini yang sungguh-sungguh, aku mau melayan Tuhan. Sedangkan Marlina belum sampai ke sana. Ngapain melayani? Minggu kita bisa jalan-jalan, minggu kita bisa kemana. Senang. Tapi kalau minggu melayani, kita tidak bisa kemana-mana. Sudah beda. Nah kalau ini tidak diatasi, pertengkaran demi pertengkaran akan memengaruhi rumah tangga kita. Sebab itu rohani sangat penting sekali. Jadi nanti Afdo dan Marlina lihat kondisi rohaninya bagaimana. Ya, usahakan sama, melayani sama-sama. Ya, Minggu atau Sabtu atau bagaimana melayani sama-sama. Mungkin pagi, setelah itu bebas mau jalan-jalan oke. Tapi kita sama-sama. Mau kelompok sel, ayo sama-sama kelompok sel. Karena di kelompok sel juga akan dibangun rohaninya. Lalu persiapan apa lagi? Mental dan emosi. Nah ini sangat penting sekali ya. Di dalam pembinaan kita, bimbingan pernikahan, kita akan diperlengkapi pelajaran-pelajaran yang akan membawa kita itu nanti dalam berumah tangga itu meminimalkan konflik yang ada. Apa sih konflik yang nanti akan timbul? Karena apa? Orang yang mau menikah itu kan adanya cinta ya, itu masih mengabaikan angan-angannya apa? Yang indah, yang muluk-muluk gitu ya. Begitu masuk rumah tangga, loh ternyata kok begini ya. Tidak seindah waktu pacaran. Nah, seringkali kita tuh akan berubah. Sebab itu saya ajak di sini untuk Afdo dan Marlina ya. Ketika engkau masa pacaran begitu indahnya, begitu manisnya, begitu perhatiannya, apakah nanti dalam berumah tangga masih sama? Lah itu ya, nanti kita belajar di sini. Jadi emosi, usia itu juga penting. Jadi kalau pemerintah menganjurkan wanita tuh minimal 21, pria 25 itu kenapa? Emosinya, saudaraku. Ini satu kesaksian yang bisa jadi contoh ya. Ini ada seorang mati orang Solo ini saudara ya, menikah dengan orang Batak. Ini betul saudaraku ya. Nah,
suatu saat itu istrinya tuh kayak orang depresi, saudara. Diajak ngomong, diajak bicara, cuma diem saja begitu ya. Terus akhirnya konseling. Mulai yang datang kan si suaminya, akhirnya ditanya apa masalahnya, cerita si suaminya tentang keadaan istrinya yang diajak bicara nggak bisa, cuma diam begitu ya. Akhirnya yaudah saya mau ketemu dengan istrimu. Ya. Akhirnya ketemulah, diajak bicara pelan-pelan, akhirnya bisa cerita si istri. Ternyata saudaraku, cinta itu kurang kuat. Ya, perlu juga nanti kita akan belajar ya Afdo dan Maria. Tahu keadaannya. Ini orang Solo yang wanita kan halus, orang Solo itu ya. Putri Solo kan halusnya. Dapatnya orang Batak. Anda tahu sendiri orang Batak itu kalau ngomong gimana? Bagi dia itu biasa ngomong begitu. Tapi bagi orang Solo ini, ya ngomong kok keras banget ya. Jadi kalau dia bisa dengan suaminya, dia jadi akan tertekan Bapak Ibu ya. Ya khususnya Afdo dan Malina, dia tertekan itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya yaitu bom waktu, akhirnya dia jadi depresi. Akhirnya apa solusinya? Kita memberitahu yang si Batak ini. Kita tahu kamu memang keadaan seperti itu ya. Keadaan cara bicaranya. Memang kamu gak ada apa-apa, memang itu gayanya yang ngomongnya atau apa. Bla 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 begitu ya. Tapi sekarang kamu diajari, kamu kan menikah dengan Putri Solo. Coba diturunkan nadanya. Waduh Pak, berat, ini udah gayanya. Iya gak apa-apa, kamu ingin gak rumah tanggamu bahagia? Ya pengen, ayo coba. Ini diturunkan dikit nada suaranya. Nanti lama-lama kamu pasti bisa. Si istri diberitahu juga. Loh kamu kan menikah dengan orang Batak. Orang Batak tuh memang suaranya begitu. Bukannya marah, bukannya apa ya, sedang ngata-ngatain kamu, bukan. Itu memang gayanya. Nah kamu sekarang mulai belajar ya, apa ya istilahnya, diajar apa ya, kalau orang Solo agak ndablek dikit gitu ya. Coba kamu agak ndablek dikit, jangan gampang apa ya, kalau orang Solo kan perasa begitu ya. Mulai coba kamu juga tingkatkan untuk kamu jangan terlalu perasa. Mulai agak ndablek dikit gitu ya. Yang ini mulai diturunkan, mulailah diajak. Ya. Akhirnya mereka berdua sama-sama mau. Dan akhirnya clear saudaraku, akhirnya mereka bisa membangun rumah tangga ya. Jadi sebab itu kita perlu, emosi ini penting. Ya, nanti masing-masing pasangan itu harus tahu kita menikah dengan siapa, gayanya bagaimana. Pasti saat pacaran kita tahulah pacar kita gayanya bagaimana. Oh mungkin tahu ya, pacarku galak, ya sudah tahu galak. Nanti kalau udah menikah, jangan, wah pacarku tuh apa, istriku atau suamiku galak. Lah dulu waktu pacar tahu enggak? Tahu, lah ya sudah. Aku sudah tahu kok, jangan itu dipermasalahkan dalam masuk rumah tangga. Jadi usia, emosi ini sangat menentukan. Ya. Kenapa? Nanti kalau sudah punya anak, kasihan anakmu. Kalau suami istri seperti ini. Sebab itu kita belajar persiapan mental dan emosi kita. Ya. Makin bertambah usia, kita akan makin dewasa, akan makin bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Nanti ada masalah, jangan bertengkar di hadapan anak, di kamar aja, jangan keras-keras supaya anak tidak tahu, selesaikan sendiri. Sehingga anakmu tidak akan tahu ya, engkau sedang bertengkar atau tidak. Kenapa? Wah aku tidak pernah tuh lihat orang tuaku bertengkar. Jadi depan anak saya pernah, Bu, itu orang tua kalau bertengkar itu di depan dan mau cerai dan sebagainya. Aduh ya, nah itu kita harus belajar sebagai orang tua. Ya, maka sebab itu mental dan emosi Afdo dan Marlina mulai diatur. Nanti ketika kita mulai menikah akan ada banyak tantangan, akan banyak halangan. Tidak usah kamu undang masalah, datang sendiri dan tiba-tiba, tidak usah aku mau datang, enggak, tiba-tiba datang begitu. Hal yang sepele. Ya, saya dengan suami saya juga begitu. Ya. Hal yang sepele apa ya, yang hanya naruh apa ya, sandal atau sepatu. Ya. Kita orang rapi, bagi dia, dah itu udah bagus kok. Bagi kita, kayak gitu kok bagus, itu udah rapi tuh, begini. Nah itu aja bisa ribut. Jadi kita belajar pendewasaan emosi dan mental daripada setiap kita. Lalu juga
persiapan jiwa. Jiwa itu cara berpikirnya, ya. Itu sama ketika menghadapi masalah, cara berpikir itu menentukan, ya. Memang lulusan itu ya penting, ya. Satunya S1, yang cowok misalnya SMA gitu. Sebenarnya itu tidak ada masalah ketika si suami mau belajar itu bisa, ya. Kecuali tidak mau belajar lah itu, ya. Tapi kita mau belajar di sini. Pemikiran yang siap juga finansial sama dalam berumah tangga. Uang penting enggak Afdo sama Marlina? Penting sekali. Banyak di luar sana yang cerai gara-gara keuangan. Sebab itu Afdo dan Marlina belajar. Sekarang aku sudah menikah, ya nanti akan dikaruniai anak, harus mulai belajar memanage keuangan, ya. Jangan sampai keuangan ini akan menjadi pemicu di dalam rumah tanggamu. Itu yang pertama, persiapan, ya, persiapan rohani, persiapan jiwa, persiapan mental kita. Nah, itu ya. Lalu yang kedua apa? Mulai kita menabur. Ya, menabur apa? Dalam kita membangun sebuah taman, perlu kita tuh menabur benih. Ya, benih ditabur. Untuk apa? Bisa muncul. Kalau suka buah, ya itu akan muncul tunas-tunas, nanti akan menghasilkan buah. Kalau bunga juga memunculkan tunas, yang nanti akan menghasilkan bunga yang indah. Kalau daun sama. Jadi di dalam membangun sebuah rumah tangga, selain persiapan yang saya katakan tadi, juga apa? Mulai menabur. Menabur apa? Kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Firman Tuhan mengatakan apa? Kenakanlah kasih. Saya suka menggambarkan ini ketika kita mengenakan baju, mengenakan kasih. Kasih itu terus kita kenakan. Setiap saat kita perlu mengenakan kasih. Karena manusia pada dasarnya itu manusia yang egois. Manusia yang apa ya? Menangnya sendiri. Tapi hari ini khususnya untuk Afdo dan Marlina. Mungkin saat pacaran engkau meredamkan ego ya. Wah pas karena ini sedang mau mengambil hati ya. Afdo mau mengambil hati Marlina. Marlina juga saat ini sedang mencari calon. Ya, pasti itu akan menutupi. Dia akan berikan yang terbaik ya. Seperti itu untuk Afdo, untuk Marlina. Sampai enggak ngerti, kekurangannya apa aku enggak tahu. Karena apa? Karena memberikan yang terbaik. Misal mau kemana, mau diantar. Coba nanti kalau sudah menikah, apakah masih tetap sama? Nah itu pertanyaannya. Karena kamu berangkat sendiri, aku capek. Padahal waktu pacaran, mau kemanapun, jauh kemanapun, diantar. Semakin jauh, semakin sip. Wah, tapi setelah menikah, lupa. Sebab itu saya ajak ya, untuk Afdo dan Marlina. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih. Kasih ini adalah kasih agape. Kasih ini adalah kasih Allah. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak melihat. Aku memberi ini kalau kamu, enggak. Tapi aku mau memberikan kasih. Meskipun engkau tidak memberikan apa-apa. Karena kasih, Afdo bisa menerima Marlina apa adanya. Kalau tadi ada apa-apanya, gitu. Karena tuh hatinya kan ada apa-apanya. Tapi setelah menikah, baru lihat apa yang terjadi. Pintar masak enggak ya, saya enggak tahu ya toh. Nanti setelah menikah gimana? Oh sekarang gampang ya. Gampang Bu, go food. Oke, masalah terselesaikan ya. Tapi ada hal yang lain yang kau tak tahu Bapak Ibu saudaraku ya. Saya Pak baca sampai pengetahuan diri. Kalau menikah enggak tahu, tadi kalau sudah menikah nanti, panu saja kelihatan. Ya, kita enggak tahu loh kita ada panu, tapi pasangan kita akan tahu. Kenapa? Karena kita akan terbuka. Setelah menikah kita akan ngerti siapa pasangan kita. Nah setelah engkau menikah, ingat pesan, tidak ada namanya tukar tambah. Enggak ada ya. Jadi sekali nanti Anda diberkati oleh Tuhan seumur hidup. Ini harus dikuduskan ya. Jangan pikirkan, waduh tahu gitu. Wah bagus sana, wah cantik sana, wah gini. Karena engkau belum tahu. Nah sebab itu saya aja kenakanlah kasih. Kenapa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih inilah yang mempersatukan perbedaan kita. Kasih inilah yang menyempurnakan kekurangan kita.
Setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang pasti punya kelebihan. Enggak ada orang punya kelebihan terus. Mana kelebihan semuanya bahaya. Ya kan? Kalau di luar, kelebihan itu mana itu bahaya. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Itulah firman Tuhan. Kelebihannya nanti Afdo, itu pasti kekurangnya Marlina. Misalnya. Kalau satunya pelupa, satunya pasti ingat sekali. Taruhnya di mana, ingat. Tapi kan namanya orang pelupa, ya tadi taruh di mana ya kuncinya ya. Cari-cari, ya itu pasangannya. Ini loh, kalau kamu tuh taruh, ya lupa. Ya. Pasti nanti kekurangannya pasangan itu pasti ada di kelebihan pasangan kita. Ya. Pasangan kita pendiam, pasangan kita pasti apa? Wah, ramah sekali ya. Dia akan bisa bergaul seperti itu. Nah, nanti kalau satunya medit, satunya pasti lomo. Lah nek lomo semua, bubar rumah tanggamu, lomo semua. Kalau medit, bahaya itu, bahaya. Tapi makin kaya ya medit ya. Tapi di sini kita belajar, kenakanlah kasih. Tapi kalau saat pacaran enggak kelihatan meditnya. Enggak kelihatan. Nanti setelah menikah baru kelihatan ya. Mau pacaran mau beli apa-apa, oke nanti kalau setelah menikah. Kalau manggil Afdo apa ya, yang aku bilang, nggak usah, di rumah masih banyak. Loh, padahal waktu pacaran siap minta dikasih loh. Tapi setelah menikah, nah itu tadi saya ajak ya. Di pacaranmu apa, tetaplah lakukan di dalam engkau berumah tangga. Jadi di sini kita bisa bisa membangun taman yang indah tuh karena itu. Ya, harus tahu ini loh, ini pasanganku. Ya udah kita lihat pasangan kita. Yang dilihat itu baiknya. Jangan waktu pacaran dilihat baiknya, ketika menikah dilihat apa? Jeleknya. Itu senantiasa seperti itu manusia. Kenapa terjadi perceraian? Ya karena yang dilihat setelah menikah apa? Loh, lah kok begini. Lah kok jeleknya yang dilihat? Ya manusia dilihat jeleknya, akan kita terus jeleknya lu banyak. Tapi coba kita lihat pasangan kita. Wah, aku bersyukur loh punya istri Marlina. Cantik, bukan yang menarik buat Afdo, nanti gantian Marlina. Wah aku bersyukur loh punya suami Afdo. Wah Afdo tuh gini. Nah saya mau tanya Afdo, jawab dulu. Kenapa kok kamu milih Marlina? Pasti di luar sana kan banyak yang cantik-cantik. Minta mic-nya mana? Mic. Ya itu, ayo. Biar semuanya tahu kenapa kok milih Marlina. Ayo ya silakan Afdo. Dilihat ya. Ya dipandangi dulu sebelum bisa jawab, dipandangi dulu gimana. Mungkin ya karena udah merasa cocok sih Bu. Gimana? Udah merasa cocok. Cocok. Iya. Mencocokkan atau cocok betul? Cocok betul. Cocok betul ya. Terus apalagi? Karena yang dicari itu ada di dalam Marlina ini. Wah, cocok ya, cocok. Tapi saya enggak cocok, salah satu contohnya cocoknya apa? Yang saya senang itu suka memasak. Gimana? Suka memasak. Suka memasak. Wah ini perut tengahnya ini akan dipuaskan dengan memasak. Oke ya, karena senang memasak. Iya. Ya, apalagi selain suka memasak? Dia itu enggak suka dandan gitu loh, enggak suka menor gitu. Oh enggak suka biasa dandan, gitu loh, makanya, iya. Gitu. Tapi tipis gitu ya? Tipis ya bener, enggak kayak itu. Nah itu loh Marlina ingat, dia tuh enggak suka kamu minor. Nah perhatikan ya, jadi dia sukanya tuh tipis, natural. Ya, ini yang disukai oleh Afdo dalam diri Marlina. Nah ini tetap dilakukan ya, suka masak gitu ya. Masaknya enak ya? Enak. Cocok ya? Sama mulut saya. saya. Dengan lidah, oh iya cocok. Nanti waktu ketika dia enggak bisa masak gimana? Loh kan lo punya anak, terus yang diurusi anaknya enggak bisa masak gimana? Gantian. Belajar saya. Oh, wajos ya ini impiannya luar biasa. Masing-masing sama-sama suka masak ya? Iya. Oh ya. Sekarang gantian Marlina. Kenapa kok milih Afdo? Ya, kamu cantik, di luar sana kan banyak cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Gimana? Lihat wajahnya.
Yang saya lihat ulet sih Bu. Ulet Iya. dalam Bekerja bekerja keras, iya. atau ngejar kamu uletnya? Enggak. Ulet terus. Iya. Apalagi Bertanggung jawab. bertanggung jawab. 2 saja atau masih ada lagi? Kamu ulet, kamu bertanggung jawab. Ya, berarti dalam menikah nanti harus tetap lakukan ulet, tetap bertanggung jawab. Nah, jadi ini kenapa seringkali saya tanyakan untuk mengingat kembali. Kenapa sih kok aku bisa pilih ini? Kenapa aku kok bisa pilih ini? Ini loh alasannya. Lakukanlah di dalam engkau berumah tangga. Terus ingat, oh iya, aku mencintai Marlina karena ini nih. Terus ya. Kemudian misal gini, Afdo, Marlina cinta aku karena wah aku ulet tanggung jawab, aku harus melakukan terus. Ya jangan lupa, sekarang dia jadi milikku kok. Ya toh, sudah diberkati pernikahannya, sudah lupa. Nah itulah yang akan terjadi dalam rumah tangga, problem, masalah akan timbul karena apa? Kita lupa dengan apa yang membuat kita jatuh cinta dengan pasangan tadi. Masing-masing sudah mendengar kenapa pasangan menerima Afdo, menerima Marlina, tetap terus ingat dalam berumah tangga. Sampai nanti punya anak, udah dewasa pun ingat. Nah seperti itu ya, jadi kita belajar. Kenapa? Kenakanlah kasih. Karena kasih inilah dimana engkau akan bisa bersama dengan pasanganmu seumur hidup. Ya, kadang-kadang memang manusia pada dasarnya kadang lupa. Setelah dapat kadang lupa. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, saya ingatkan ini terus tabur dengan apa? Kasih. Terus ingat apa yang buat aku jatuh cinta. Ingat, diingat. Dalam engkau membangun rumah tangga akan ada banyak tantangan yang terjadi. Masalah yang sepele akan bisa terjadi. Tetapi ketika kita mengenakan kasih Allah, kita akan melihat pasangan kita. Oh iya, pasanganku memang manusia terbatas. Ada kekurangan, tapi aku tetap mencintai apapun keadaannya. Aku mau tetap menerima dia apa adanya. Lalu yang ketiga apa? Dibersihkan. Ya, dalam kita membangun taman akan ada hal-hal yang tidak baik. Akan muncul rumput-rumput yang membuat taman kita tuh tidak indah. Apa yang dilakukan? Dicabuti, dibersihkan, disapu dan sebagainya. Di dalam kita berumah tangga juga sama. Ya. Akan ada banyak hal yang akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Tetapi ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada istri dan kepada suami. Untuk Afdo, buka si Marlina terlebih dahulu ya. Buka di pita biru. Di pita biru. Ya. Efesus 5 ayat 22. Ya, mic-nya berikan ke Marlina. Baca ya ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah pula istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, diawali apa tadi? Istri apa? Tunduklah kepada suami. Saya lagi, istri apa? Tunduklah kepada suamimu. Dihafalkan. Itu ayat untuk Marlina sebagai seorang istri. Ayat 22 sampai 24, nanti dibaca lagi ya. Itu ayat untuk Marlina dihafalkan. Bahkan diakhiri tunduk dan taat di ayat yang terakhir 24 terakhir apa? Dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala hal Marlina diminta sebagai seorang istri untuk apa? Tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami. Kira-kira bisa enggak ya? Harus bisa. Harus bisa, bersama Tuhan pasti bisa ya. Memang itu perjuangan seorang istri. Nah, itu harus ditanamkan. Aku sebagai seorang istri, aku harus tunduk kepada suamiku. Kenapa kok harus tunduk? Kira-kira tahu enggak alasannya? Marlina, kenapa harus tunduk pada suami? Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Ya, seperti jemaat tunduk pada Kristus, juga seorang suami itu sebagai Kepala keluarga. kepala keluarga. Kepalanya itu akan bisa menjalankan kalau yang di bawahnya ini
ikut, nurut. Kalau yang di bawahnya ini, kan aku nggak mau. Apakah bisa kepala bisa? Nggak bisa. Ya, jadi sebagai kepala keluarga, Afdo akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, karena di luar sana tuh banyak godaan loh ya. Istri tidak mau tunduk di sana tuh, misalkan Afdo saya nggak tahu kerjaannya. Apalagi dia seorang pemimpin punya anak buah. Anak buahnya tunduk enggak dengan Afdo? Tunduk semua. Nah di luar sana apa? Pada tunduk dengan lah isinya enggak. Lah dia akan gampang tergoda. Nah, itu ini perlu sekali, karena apa? Perlu ditangkap. Seorang istri apa? Tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami dalam segala hal, sesuatu. hal, segala sesuatu. Ya, sekarang gantian ayat 25. 25 nyampe. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air Ya. dan firman. Di ayat 25 dikatakan, "Hai suami apa?" Kasihilah istrimu sebagai mana Kristus telah Ya. mengasihi jemaatnya. Ulangi lagi, sebagai suami, ayat yang ke-25 di awal dikatakan, "Hai suami apa?" Kasihilah Kasihlah istrimu. istrimu. Ya, itu masih ada lanjutannya, enggak langsung bertitik ya. Masih ada kelanjutannya. Nanti baca sampai ayat berikutnya. Jadi ini firman untuk Afdo sebagai seorang suami. Hei suami, apa tadi Afdo? Harus hafal. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah Kasihlah mengasihi jemaatnya. istrimu. Ingat, Marlina, hai istri, apa? Tunduklah kepada suami. Afdo sebagai seorang suami apa? Kasihlah istrimu. Kasih istri tunduk kepada suami. Kasih istri. Ini ya. Kenapa tadi yang kedua kita minta kasih Allah, kita menakan kasih Allah. Nah ini untuk sama-sama khususnya untuk seorang suami mengasihi istri. Kalau istrimu tunduk dan taat, gampang enggak kamu mengasihi? Gampang. Tapi kalau istrimu bandel, berontak, kira bisa enggak? Susah. Tapi firman Tuhan kata apa? Hei suami apa? Kasihlah istrimu. Nah jadi ayat ini nanti dalam perjalanan berumah tangga itu kita akan menghadapi konflik-konflik yang ada. Ketika ada pertengkaran, boleh enggak pasangannya menggunakan ayat pasangannya beda. Misalnya sedang bertengkar, Afdo mengucapkan ayatnya punyanya istri. Gantian istri, enggak kalah. Mengucapkan kata ayat punyanya Afdo sebagai seorang suami. Boleh enggak kira-kira? Boleh. Ya, kalau boleh, pertengkaranmu enggak akan rampung-rampung. Kenapa? Firman Tuhan itu betul atau salah? Betul firman Tuhan. Firman itu betul. Tapi ketika engkau ada pertengkaran, ingatlah ayat masing-masing. Oh iya, aku sebagai seorang istri harus apa? Tunduk, engkau akan diam. Oh ya, gantian seorang, oh iya aku sebagai seorang suami, aku harus mengasihi istri. Langsung engkau diam. Mulai introspeksi diri, mulai. Ya, jadi itu ya. Kenapa? Firman Tuhan ini pasti kita bisa kerjakan. Tergantung dari diri kita. Mau enggak kita melakukan bagian kita? Memang manusia itu pada dasarnya egonya tinggi. Maunya menang sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini, kita mau belajar ya untuk bisa membuat taman yang indah, bersihkan yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Ego kita. Ya, kita yang minta menangnya sendiri tadi dibuang, mulai memikirkan bagaimana ya aku membangun rumah tangga. Saya dengan suami saya meskipun sesama hamba Tuhan ya sama. Begitu ada masalah, ya pertama ya kita agak tinggi nada, begitu saya ingat, oh iya ya udah diem saja. Ya diem, nanti setelah itu kamu nanti oh begini toh. Nah, tapi kan sudah emosi kita sudah turun. Nah, itu akan bisa terselesaikan. Jadi untuk Afdo dan Marlina belajar apa yang tidak baik dalam hidup kita, mulai kita pangkas. Ya, yang menangnya sendiri, yang egonya tinggi, mulai kita belajar. Aku ingin membangun taman rumah tanggaku, taman yang indah. Taman yang indah perlu diusahakan, perlu dikerjakan. Ya, enggak bisa dengan jadi sendiri. Oh, aku bangun taman sudah langsung baik, enggak. Taman yang indah pasti ada yang merawatnya. Pasti ada yang memberikan pupuk, menyiram air, mencabuti yang tidak pas ya.
ditata dan sebagainya. Itu akan membangun sebuah rumah tangga yang indah. Demikian juga dalam sebuah rumah tangga. Perlu kita mengusahakan, perlu kita berjuang, perlu kita bekerja keras. Berapa lama engkau pacaran tidak menjamin rumah tanggamu akan bahagia. Saya ada kesaksian, saya ketemu orang, dia cerita tentang rumah tangganya. Ya, lalu saya tanya, berapa lama engkau berpacaran? 2 tahun. Terus setelah engkau menikah, berapa tahun engkau bahagia? Dia baru menikah 2 tahun. Aku bahagia cuma 1 bulan. Lah kamu 2 tahun tuh ngapain pacaran? Ternyata tidak menjamin. Ada lagi juga pacaran 9 tahun. Tapi cuma 3 bulan menikah, cerai. Saya heran, lah ngapain 9 tahun itu ngapain? Berarti kan tidak mau belajar ya. Jadi saya ajak untuk Afdo dan Marlina dan kita semua. Ketika kau bangun rumah tangga, mulai belajar. Aku harus menjadi bagaimana aku tuh menyenangkan pasanganku. Kalau namanya cinta, pasti ingin ya pasangannya tuh dengan kita itu bangga begitu ya. Tapi beda kalau kita, sudah jadi milikku, aku mau gini, enggak mau ya terserah. Nah itu akan membuat konflik dalam rumah tangga. Tapi saya ajak untuk Afdo dan Marlina mulai belajar. Apa sih yang menyenangkan pasanganku, aku akan lakukan. Nah tadi ya, nanti dalam setelah berumah tangga, mungkin ada lagi, tambahan lagi. Wah aku pengen kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah itu nanti ada, mulai belajar. Apa yang diinginkan pasanganku akan aku lakukan. Nah itu belajar. Jangan kita, kamu nyuruh-nyuruh toh, aku kamu begini-begini, aku enggak bisa belajar. Ya, bagaimana pasangan supaya semakin cinta dengan kita, lakukanlah bagian kita. Itu hari ini firman Tuhan yang saya bagikan untuk Afdo dan Marlina. Saya undang Afdo dan Marlina bangkit berdiri, mic, Alkitab, bunga ditaruh di kursi, berdiri berhadapan, bergandengan tangan, berhadapan. Ya, kalian sudah mendengar firman Tuhan, ya bagaimana kau membangun taman rumah tanggamu, ya dengan apa persiapan. Kedua apa? Menabur kasih. Yang ketiga, bersihkan yang tidak baik. Karena saya percaya kalau engkau melakukan firman Tuhan ini, janjinya Tuhan, maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang indah, yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar engkau akan ikrar janji setia satu dengan yang lain, bahkan kau akan tukar cincin yang kau bisa lihat untuk aku mau tetap setia apapun keadaan pasanganku. Ya sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi siang hari ini. Tuhan kau sudah memberikan firman Tuhan yang mendasari, yang membawa Afdo dan Marlina membangun sebuah rumah tangga. Supaya mereka bergandengan tangan Tuhan melampaui masa tantangan dalam hidup mereka. Untuk mereka sehati membangun rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Sebentar mereka akan ikrar janji setia satu dengan yang lain, apapun yang terjadi. Biarlah mereka mengucapkannya dengan hati yang dengan tulus ikhlas, bahkan dengan segenap hati mereka. Dan tukar cincin yang bisa dilihat setiap saat untuk mereka tetap setia dengan pasangannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya silakan. Ambil mic-nya. Dimulai dengan Afdo terlebih dahulu. Ya, Afdo bacakan. Ya, silakan. Iya, di atas ini. Di hadapan. Silakan Afdo. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Afdo Putra Noftawi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Marlina Wijayanti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, gantian Marlina. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Marlina Wijayanti, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Afdo Putra Noftawi yang berada di
di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kita sudah mendengar ikrar janji mereka berdua dan saatnya mereka akan tukar cincin. Ya, untuk cincin ini terbuat dari emas. Emas melambangkan cinta kasih yang murni. Ya, kemudian cincin ini melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah kasih Tuhan terus ada dalam rumah tanggamu sampai selama-lamanya. Ya, kenakan di jari manis. Ya, gantian, Marlina kenakan. Saya undang semua tamu undangan bisa bangkit berdiri. Mempelai berdua bisa silakan maju ke depan. Kita akan pujikan pujian ini. Kita akan menyerahkan Afdo dan Marlina ke dalam tangan Tuhan. Yesus. Hidupnya pada Allah. Pujikan sekali lagi. Ku serahkan, ku serahkan. Yes. Ora malah syakara la papa pakara la pakara. Ora malah syakara la papa. Yes. Ora papa la syakarala. Saat ini Tuhan, sebelum kami meneguhkan dan berkati pernikahan Afdo dan Marlina, kami bawa mereka berdua dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan mereka berdua Tuhan. Kami patahkan setiap penghalang-penghalang berkat, setiap kutuk-kutuk dalam nenek moyang, apapun dalam hidup mereka. Kami patahkan, kami anjurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka siap untuk menerima berkat-berkat yang daripadamu. Dan saat ini Tuhan, kami bawa Afdo, Putra Nov, Tawi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati sejak saat ini Tuhan. Engkau yang bukakan tingkap-tingkap langit. Berkat jadi seorang suami yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi istri, mengasihi keluarganya. Berkati Tuhan apa yang dikerjakan. Maka Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan yang membuatnya sukses. Masa depannya cemerlang. Karena Tuhan ada dalam hidupnya. Berkati lebih lagi Tuhan. Dengan iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Sehingga boleh membawa seluruh keluarganya. Hidup takut akan Tuhan. Dan ini juga bawa Marlina, Wijayanti ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan bukakan
berkat mengalir atas kehidupan Marlina. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati dengan hati yang takut akan Tuhan. Seorang istri yang tunduk kepada suami, seorang istri yang mengasihi keluarganya. Tuhan berkati, apa yang dikerjakan Tuhan juga membuatnya berhasil. Dan kami percaya Tuhan makin bawa lebih lagi Tuhan, makin mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga boleh membawa keluarganya, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami teguhkan dan berkati pernikahan Afdo dan Marlina di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan dengan berkat-berkat jasmani dan rohani mengalir atas rumah tangga yang baru ini Tuhan. Pimpin perjalanan rumah tangga ini Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tangan Tuhan yang menggandeng mereka berdua. Akan ada banyak tantangan dalangan, tetapi ketika mereka berdua bersatu hati dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntunnya. Tuhan yang akan memberikan mujizat. Tuhan yang akan memberikan penyertaan yang luar biasa atas rumah tangga yang baru ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati dan teguhkan pernikahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri, mempelai berdua, tamu undangan bisa duduk kembali, mempelai berdua bisa kembali ke tempat. Ya, kembali ke tempat di tengah, tetap berhadapan, bergandengan tangan. Ya, kalian sudah diteguhkan dan diberkati pernikahannya, Anda sah menjadi suami istri. Dan saatnya mempelai pria, membuka cadar, mempelai wanita. Ya, silakan pelan-pelan ya. Dirapikan sudah, ya diperhatikan, betul enggak ya, jangan-jangan keliru itu. Ya, ya saatnya silakan mempelai pria memberikan ciuman yang manis untuk mempelai wanita dari dahi, pipi kiri, pipi kanan. Sebentar, ini kok berdirinya salah ya? Sudah diberkati? Berdiri, tetap berdiri ya, tetap berdiri. Ya, ya jadi berikan ciuman yang manis dari pipi kiri, pipi kanan, bergantian. Dari Afdo terlebih dahulu, pegang pinggang, apa ini? Afdo pegang pinggangnya istri, Marlina pegang kedua pundak. Jangan satu tangan, dua tangan ya. Nah, tuh. Ya silahkan, berikan ciuman yang manis. Gantian. Iya, dari Gereja Keluarga Allah akan berikan akte bahwa Anda sudah sah menjadi suami istri. Ya, silakan ditaruh, datangi kedua orang tuamu, ucapkan terima kasih. Afdo dulu yang sebelah kanan. Afdo terlebih dahulu berikan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada orang tua yang sudah membesarkan. Terima kasih. Terima kasih ya, membesarkan aku. Habis ini mau berumah tangga, minta doa restunya ya. Ya. Dari orang tua apakah akan memberikan pesan? Silahkan karena akan memberikan pesan. Saya pesan kepada Abdu, bimbinglah istri yang baik. Tidak perlu bisa sampai memegang tongkat. Selama hidupmu. Terima kasih. Ya. Ya. Peluk anak-anak, menantu masing-masing, kemudian doakan mereka supaya bisa membangun rumah tangga yang berbahagia dalam Tuhan. Ya, bergantian tempatnya, posisinya. Ya, doakan.
Kalau sudah berikan ciuman yang manis. Ya silakan Abdul ya ucapan bisa berikan ciuman tuh Ibu. Ya Marlina juga pada Papa silakan. Gantian Marlina, ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada orang tua. Ibu, Bapak, terima kasih sudah merawat, membimbing, membesarkan aku sampai saat ini. Sekarang saya minta doa restu saya dan Mas Abdul dalam membangun rumah tangga. Bimbing ajari kami Bapak Ibu, kalau kami salah, kami masih butuh didikan Bapak Ibu sampai kapanpun. Terima kasih. Ya, gantian orang tua, apakah ada yang memberikan nasihat atau pesan? Silakan. Buat Marlina dan Abdul, jadilah suami istri yang selalu mengasihi. Tuntun Marlina, ada yang lebih baik lagi. Kalau ada salah, harus dibenarkan. Titip Marlina padamu. Ya, doakan mereka. Cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, akan lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu. Ya, bisa kembali ke tempat. Meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu. Dalam doaku Untuk mempelai berdua, ada satu pesan Tuhan. Kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perlu diingat ya. Jadi itulah firman Tuhan. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, baca lagi, pelajari lagi, lakukan dalam hidupmu. Maka doa saya, rumah tanggamu akan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Peneguhan pemberkatan nikah sudah selesai. Kami undang untuk tamu undangan bisa panggil berdiri. Mempelai berdua bisa maju ke depan. Orang tua pindah tempat ya. Abdul, sebelah kanan. Ya, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau sudah memimpin peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Tuhan, Kau sudah meneguhkan mereka. Mulai hari ini Tuhan, perjalanan yang benar dalam rumah tangga mereka akan mereka lalui. Tapi kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang akan membekali mereka masuk dalam pernikahan yang dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Berkati apa yang akan mereka lakukan selanjutnya sampai selesainya Tuhan. Tetap hadirat Tuhan ada dalam apapun yang mereka lakukan. Juga berkati kedua keluarga yang saat ini sudah Kau satukan jadi keluarga besar di dalam Tuhan. Juga semua tamu undangan berkati melalui firman-Mu. Sehingga apapun yang saat ini mereka alami dalam rumah tangga. Apa yang saat ini mereka dengar melalui firman Tuhan. Mereka juga melakukannya. Dan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.